Oke, di sini kita akan berbicara dengan sama siapa? Saya Bisma Dari 11 berapa? sebelah satu. Pertanyaan awal ya, dari pengalaman kamu sebagai peserta didik, apa contoh kewajiban siswa yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya penting untuk lingkungan sekolah? Kewajiban Yang menurutnya kayak Sepele. orang-orang tuh sepele tapi menurut lu kayak penting. penting untuk sekolah. Ya. Penting untuk sekolah. Hmm. Menurut saya itu adalah menjaga kebersihan sekitar kita. Menurut saya dimanapun kita berada kita harus menjaga kebersihan. Pertama karena kita kan belajar, kita lebih sering sekolah kan, Iya. jadi kita harus menjaga sekolah gitu. Oke. Gitu. Bener? Benar. Oke. Benar. Yang kedua, menurut kamu apakah semua siswa benar-benar berani menggunakan haknya di sekolah seperti menyampaikan pendapat atau masih banyak yang memilih diam? Kenapa itu? Menurut kamu? Kalau menurut saya sih ya pasti banyak yang diam ya. Karena mungkin mereka belum percaya diri dan lalu tekanan dari masyarakat. Kenapa itu gitu kan? Nah, Ya itu, iya kan? Iya kan? oke. Yang ketiga, menurut kamu kenapa masih ada siswa yang malas menjalankan kewajiban padahal mereka tetap ingin mendapatkan haknya? Menurut Anda gimana? Malas menjalankan kewajiban padahal mereka ingin mendapatkan Ya, hak. Menurut saya mereka kurang ada niat untuk berjuang, lebih menyukai hal yang instan gitu. Makanya apa tuh? Hanya ingin dapat haknya doang, tapi kewajibannya. Oke, mengerti. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa dampak kalau siswa tidak seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di masyarakat? Oke, kalau menurut saya yang pertama dulu dari jika lebih banyak hak yang didapatkan daripada tidak melakukan kewajiban, dampak yang akan dia dapatkan adalah ia akan menjadi kurang disiplin, kurang yang bertanggung jawab, dan ini akan merembet dan akan menjadi bisa merugikan orang lain, bisa merugikan sekolah dan lain-lain. Dan sebaliknya jika lebih banyak menjalankan kewajiban dibanding mendapatkan hak, orang ini akan merasa kurang dihargai, lalu ya itulah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, siapa yang lebih berperan dalam menanamkan kesadaran hak dan kewajiban? Sekolah, keluarga, atau diri sendiri? Oh, pasti diri sendiri. Alasannya? Alasannya karena semua itu dari diri sendiri. Jadi apa yang kita tidak boleh mengharapkan apa yang orang lain lakukan buat kita tidak bisa mengatur dunia ini karena konsekuensinya dari diri sendiri. Perbuatan kuncinya dari diri sendiri, semua itu bergantung dari diri sendiri. Tidak bisa mengharapkan orang lain. Siap. Seperti itu. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak RT, perkenalkan nama saya Natali dari teman saya Grace. Kami dari SMA Katolik Materi Pamulang. Pada kesempatan kali ini kami izin mau mewawancarai Bapak terkait mata pelajaran PKN, hak dan kewajiban warga negara dan warga masyarakat. Maka dari itu, sebagai seorang siswa, saya ingin bertanya kepada Bapak yang merupakan seorang ketua RT. Jadi, di era sekarang, menurut Bapak, apakah kesadaran warga, terutama generasi muda, terhadap kewajiban sebagai warga negara dan masyarakat itu semakin menurun atau meningkat? Kira-kira kenapa? Kewajiban memang masih muda ya, jadi untuk kewajiban untuk di lingkungan itu memang kurang begitu ya, karena dia masih muda itu masih senang sudah begitu kita sebagai itu terus apa lagi tadi Kewajibannya menurut Bapak, mereka kesadarannya menurun atau meningkat? ya kalau nggak meningkat sih kayak aja standar gitu dan kalau yang meningkat Menurut Bapak, selama menjabat sebagai ketua RT, apakah warga di sini lebih menuntut hak atau menjalankan kewajiban? lebih ke seimbang sih. Jadi saya lebih ke seimbang di masyarakat dan mereka suka atau DPR itu kan DPR kalau di sini. Oke, baik.
Selanjutnya, bagaimana sikap Bapak kalau misalnya ada warga yang menuntut haknya, tapi ternyata belum menjalankan kewajibannya sebagai warga masyarakat? Di presiden ini sudah ada buku AT, jadi salah satu sanksi mungkin kalau dia tidak mau menerima Apakah pernah ada konflik antar warga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban? pasti yang kita mengulik seperti pasal tapi yang juga bisa mendeteksi itu jadi tidak sampai bisa kita tidak sampai kita harus Biasanya bagaimana jalan penyelesaian yang Bapak ambil sebagai ketua RT? Kemudian kita bicara dari hati-hati SPT gitu kan, jadi apa aja kalau seperti itu. Menurut Bapak, apakah yang akan Bapak lakukan sebagai ketua RT untuk mengupayakan agar semua warga di lingkungan Gresik dan Pondok Cabe ini benar-benar mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat dan warga negara? Kalau itu lebih lagi kalau kita udah relatif jadi kalau seandainya mereka kalau tidak ada sekali karena tidak ada lagi sulit tidak akan berdiri mereka terus Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak RT atas waktunya. Like cherry blossoms blooming in the mountain in